Shalom, perkenalkan nama saya Kapri Marsal bin Jani Sialoho. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, program studi pendidikan agama Kristen, Stambuk 2018 Grup F semester 4. Adapun tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembelajaran PAK yang diampu oleh dosen Pak Andrianus Nababan MPD, yaitu memahami tentang perencanaan pembelajaran, benefit yang didapatkan dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran, menjelaskan komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan menjelaskan pengembangan materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses perbuatan, cara merencanakan seiring dengan Anda menjadi seorang guru di masa depan. Tuliskan dan sebutkan bagaimana pemahaman Anda tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan dalam suatu proses belajar mengajar, yaitu mengatur dan merespon komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan, baik metode, model, dan teknik, serta bagaimana mengukurnya menjadi jelas dan sistematis, sehingga nantinya proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Yang kedua, tuliskan dan sebutkan benefit yang Anda dapatkan dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran selama perkuliahan dilaksanakan. Benefit yang saya dapatkan dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran dalam perkuliahan yang kita laksanakan, yaitu mengetahui pengertian perencanaan pembelajaran menurut para ahli dan membuat pengertian menurut saya pribadi komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, memahami dan mengimplikasi pengembangan materi pembelajaran, model desain sistem pembelajaran, orientasi pencapaian kompetensi atau DSIPK, pengembangan kompetensi sebagai tujuan pembelajaran, dan pengembangan pengalaman belajar. Yang ketiga, tuliskan dan sebutkan komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama yaitu identitas program pendidikan. Yang kedua, KI kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Kompetensi inti atau KI merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu satuan pendidikan tertentu mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, baik efektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator dalam suatu pelajaran. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Indikator pencapaian kompetensi merupakan tolak ukur ketercapaian suatu KD, dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur mencakup sikap, nilai-nilai, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran adalah berdasarkan KD dengan menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bentuk atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun
secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Yang ketujuh yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedelapan yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar pada peserta didik. Yang kesembilan yaitu sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai kompetensi tertentu. Yang ke-10 yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah teknik penilaian dan instrumen penilaian yang hasil belajar disesuaikan dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang terakhir yaitu tuliskan dan sebutkan secara singkat dan padat pengembangan materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, dan tujuan pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran adalah bagian dari isi rumusan KD, merupakan objek pengalaman belajar yang diintegrasikan di antara peserta didik dan lingkungannya untuk mencapai kemampuan dasar berupa perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Materi pelajaran dikembangkan dari IPK sesuai dengan tuntutan KD dari KI 1, KD dari KI 2, KI 3, dan KD dari KI 4 berdasarkan silabus. Pengembangan materi pembelajaran mempertimbangkan satu, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kedua yaitu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual dan peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, berbagai sumber belajar yang relevan dan termutakhir. Yang keenam, alokasi waktu. Dan ketujuh, mempertimbangkan nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan. Pengembangan materi pembelajaran dapat berupa konten knowledge atau isi pengetahuan dan dimensi pengetahuan. Kegiatan pengembangan materi pembelajaran dilakukan untuk menghasilkan ruang lingkup materi pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan untuk ditampilkan oleh peserta didik sebagai bukti telah menguasai KD. IPK merupakan tolak ukur pencapaian suatu KD. IPK dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPK menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Rambu-rambu perumusan IPK. Yang pertama yaitu indikator merupakan penanda pengetahuan atau KD dari KI 1, KI 3, dan perilaku keterampilan KD dari KI 4 yang dapat diukur atau diobservasi. Yang kedua yaitu khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama, bimbingan pastoral, pendidikan, dan PPKN perlu merumuskan indikator untuk sikap spiritual dan sikap sosial. Yang ketiga, rumusan indikator pengetahuan dimensi proses kognitif dari memahami sampai mengevaluasi, dan dimensi bentuk pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif yang sesuai dengan KD. Yang keempat yaitu rumusan indikator keterampilan dengan bentuk dan gradasi KD keterampilan. Yang kelima, tidak menutup kemungkinan rumusan indikator dimulai dari serendah-rendahnya C2 sampai setara dengan KD hasil analisis dari rekomendasi. Langkah-langkah merumuskan IPK yaitu yang pertama, tentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 berdasarkan gradasinya dan tuntutan KI. Yang kedua, tentukan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Yang ketiga yaitu tentukan bentuk keterampilan atau abstrak dan konkret. Yang keempat, keterampilan konkret pada kelas 10 cenderung menggunakan kata kerja operasional sampai tingkat membiasakan atau memanipulasi. Untuk kelas 11 pada tingkat mahir atau presisi, dan untuk kelas 12 sampai minimal pada tingkat presisi hingga gerakan alami atau artikulasi pada taksonomi psikomotor Simpson atau DEP. Yang kelima yaitu rumusan IPK pada KD, kompetensi dasar dari kompetensi inti spiritual, kompetensi dasar dari kompetensi inti sosial, kompetensi dasar dari kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi dasar dari kompetensi inti keterampilan minimal 2 karakter. Tujuan pembelajaran adalah rumusan hasil belajar atau tingkah laku behavior yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD yang dipelajari. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai tolak ukur capaian setiap sintaks satu langkah model pembelajaran pada setiap kegiatan pembelajaran, menggambarkan proses dari hasil pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran merupakan jabaran dari rinci dari IPK, jadi rumusan setelah membuat IPK. Komponen rumusan tujuan pembelajaran mengandung komponen audience, behavior, condition, and degree atau ABCD, yaitu audience adalah peserta didik, behavior adalah perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai untuk mengikuti pembelajaran. Condition adalah prasyarat dan kondisi yang disediakan serta proses yang harus dilalui agar tujuan pembelajaran tercapai. Degree adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik. Degree dapat berupa ukuran kualitatif, kuantitatif, dan norma yang perilaku yang mencakup afektif dan attitude. Sekian pemaparan yang saya paparkan, kiranya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.